warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Bella dengan NIM 2020-143207 dari kelas 5E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Pengembangan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dongeng. Menurut James dan Daja mengatakan bahwa dongeng merupakan suatu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empu cerita. Dongeng ini pelayar tidak teriak oleh suatu tempat atau waktu, sebab dongeng diceritakan untuk menghibur. B. Ciri-ciri dongeng. Yang pertama, disebarkan secara lisan. Yang kedua, disebarkan dengan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, terdapat beraneka ragam versi. Yang keempat, bersifat anonim. Yang kelima, mempunyai pola. Selanjutnya, memiliki fungsi, memiliki sifat pralogis atau logika, menjadi milik bersama, memiliki sifat polos, dan 10 penokohan yang tidak mendetail. Yang C, struktur dongeng. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berada dalam sebuah dongeng. Bagian ini umumnya dibuat untuk menggambarkan secara ringkas isi cerita dongeng. Yang kedua ada isi peristiwa. Isi peristiwa merupakan bagian utama dan terpenting dalam suatu dongeng, di mana isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. D. Unsur-unsur dongeng. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan maupun ide utama yang mendasari suatu dongeng. Ada 2 jenis tema di dalam sebuah cerita, diantaranya cerita tersirat dan cerita tersurat. Yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan tentang ruang, waktu, dan juga suasana pada saat terjadinya peristiwa di dalam sebuah sastra. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah dongeng yang saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab akibat. Pemahaman alur akan memudahkan para pembaca untuk mengerti dan memahami suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. 4. Ada tokoh. Tokoh merupakan para pelaku di dalam sebuah dongeng yang memeran sebagai peristiwa dalam cerita. Yang kelima ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menampilkan beberapa tokoh dengan watak di dalam cerita dongeng, baik itu sifat, karakter, maupun kondisi fisik para tokoh. 6. Ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam menempatkan dirinya pada cerita dongeng maupun dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Yang ketujuh ada majas. Majas merupakan gaya bahasa yang dipakai dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek tertentu sehingga menjadikan cerita dongeng menjadi lebih hidup. 8. Ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang hendaknya disampaikan oleh penulis terhadap penulis dongeng terhadap pembacanya. Kita masuk bagian E, yaitu jenis-jenis dongeng. Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal mula suatu tempat. Contohnya adalah Sesekala Tangkuban Perahu, asal mula Rawa Pening, dan legenda Danau Toba. Mite adalah dongeng yang bercerita tentang para dewa dan mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya dongeng Dwi Sri dan Nyi Roro Kidul. Nah, kita masuk bagian F, yaitu manfaat dongeng. Nah, manfaat dongeng yang pertama yaitu bisa mendukung perkembangan imajinasi anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa untuk anak usia dini. Yang ketiga, untuk mendukung perkembang tumbuhnya nilai-nilai moral anak. Yang keempat, membentuk karakter positif
Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai dongeng. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.